Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak semuanya yang berbahagia, alhamdulillah hari ini dengan nikmat sehat, dengan nikmat iman dan nikmat Islam, kita bisa melaksanakan ibadah sholat duhur secara berjamaah. Semuanya itu karena nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pantas kita bersyukur kehadiratnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita memasuki bulan Sya'ban, yang mana di bulan Sya'ban ini bagi umat Islam banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Kalau di kampung ada yang menyelenggarakan namanya nisfu Sya'ban. Kalau di Jawa Tengah ada namanya sadranan. Kemudian nanti di bulan Sya'ban ada istilah namanya munggahan. Ini semua dilakukan, kata mereka, untuk mengisi bulan Sya'ban. Oleh karena itu, dengan adanya bulan Sya'ban yang tata cara mengisi berbeda-beda, maka kita sebagai seorang muslim yang terpelajar itu harus mengerti bagaimana cara mengisi di bulan Sya'ban. Jangan kita jangan sekedar kita mengikuti kata kakek dan nenek, kata para nenek moyang kita. Ini yang penting bagi kita sebagai seorang muslim yang terpelajar, itu harus memahami tentang sumber-sumber tata cara pelaksanaan di dalam mengisi di bulan Sya'ban. Orang mengatakan baik, sedangkan baik itu ternyata berbeda-beda. Kalau di Jawa Tengah itu yang namanya sadranan itu tahlilannya di makam. Jadi membawa makanan, kemudian rame-rame di makam, kemudian nanti makan bareng-bareng di makam. Ada yang menyelenggarakan di masjid, zikir, tahlilan, makan bareng-bareng, dan seterusnya. Ini mereka mengatakan baik, karena kata nenek moyang itu sudah menjadi kebiasaan. Disinilah pentingnya kita memahami bagaimana cara kita di dalam beribadah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tuntunan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Begitu masuk di bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meningkatkan ibadahnya dengan melalui puasa sunnah.
syukur-syukur puasa Senin Kamis, syukur-syukur puasa Daud. Kalaulah memang itu nggak sanggup, sholat puasa di pertengahan Yaumul Bid. Itu sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kalau mau puasa terus-terusan di bulan Sya'ban, itu dibolehkan, kecuali sebelum puasa sehari itu tidak melaksanakan puasa. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian memperbanyak sholat malam. Bagaimana caranya kita berusaha bisa sholat malam? Memperbanyak untuk membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sekaligus untuk melatih bahwa kita akan memasuki di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan sudah dilatih puasa, itu memasuki bulan Ramadan itu bukan suatu hal yang berat karena sudah terlatih. Baca Al-Quran juga demikian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau di kampung saya di Pondok Blimbing itu, nanti malam itu ada namanya Nisfu Sya'ban. Jadi di sana itu kalau nanti habis maghrib itu sudah berbondong-bondong ke masjid, kemudian membawa air. Air taruh tengah, kemudian airnya gede-gedean itu. Kemudian ditaruh tengah, kemudian zikir bareng-bareng. Kata mereka ini merupakan keberkahan di bulan Sya'ban. Kata mereka, inilah yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tapi banyak dilakukan oleh umat Islam. Kenapa? Karena tidak memahami landasan-landasan dasar dari agama Islam. Oleh karena itu pesan yang kami sampaikan kepada anak-anak semuanya, beribadahlah tetapi dengan menggunakan ilmu. Beramal solehlah tapi dengan menggunakan ilmu. Sehingga kita beda dengan orang-orang yang tidak memahami ilmu. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Amal kebaikan apa yang harus kita lakukan? Baik ukuran Al-Quran itu kayak apa? Nanti pulang bisa dilihat Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Itu kebaikan menurut Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi yang dikatakan baik menurut Al-Quran itu adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang beriman kepada malaikat, orang yang beriman kepada kitab, dan orang yang beriman kepada para nabi. Ini yang pertama. Kemudian apalagi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa benas sabil wasailina wa firriqab
Kemudian yang kedua adalah memberikan harta yang dicintai. Kepada siapa? Kepada para kerabatnya, kemudian kepada para anak-anak yatim, kemudian kepada orang-orang miskin, ibnu sabil, dan orang yang dalam keadaan kelilit utang, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana menyantuni, memberikan kasih sayang terhadap anak yatim? Paling tidak kita memberikan senyum kepada mereka, memberikan kenyamanan kepada mereka. Apalagi di tempat kita ini ada kotak untuk anak yatim. Anak-anak bisa berlatih menyisihkan sesuatu yang dicintai untuk dimasukkan ke kotak, keperluan dibagikan kepada anak yatim pada waktunya. Karena kata Nabi bahwa orang yang beriman benar itu orang yang mau menyisihkan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Sedangkan manusia itu sangat cinta sekali terhadap harta. Itulah ujian. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengatakan, kalaulah memang kamu itu menjadi seorang muslim, harus siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mau memberikan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang berikutnya, wa aqamas shalah wa ataz zakah. Yang ketiga adalah orang yang baik itu mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Sholat hendaknya kita tertibkan, karena sholat satu-satunya yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat merupakan ciri orang itu adalah betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Iman diwujudkan dengan kita melaksanakan sholat. Kemudian apa lagi? Setelah sholat, zakat, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu. Apabila ia berjanji, janji itu ditepati. Akhlak yang tertinggi adalah orang yang menepati janjinya. Janji kita apa kepada Allah? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berjanji kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu janji kita. Maka kita tepati. Caranya kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabirina bil ba'syai wad dharra'i wa hinal ba's. Yang berikutnya adalah sabar. Melaksanakan perintah Allah itu harus sabar. Kalau tidak sabar, itu nanti akan frustasi. Sebentar-sebentar azan, sebentar-sebentar. Nah, harus sabar. Karena kesuksesan itu harus melalui kesabaran. Belajar juga harus sabar. Belajar tanpa kesabaran sulit untuk mendapatkan kesuksesan. Maka tekun, hujan kita berangkat, di saat belajar kita ngikuti, sabar. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Artinya apa? Jauh terhadap kemaksiatan. Nah,
Apabila itu sudah dilakukan, kata Allah, ulaikal ladzina shadaqu. Yang menjalankan seperti itulah orang-orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan baik itu ya demikian. Wa ulaika humul muttaqun. Dan orang itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ayat yang kami sampaikan kepada jamaah sekalian memberikan motivasi kepada kita, oh itu yang dikatakan baik. Jadi adat istiadat, kebiasaan yang tidak bersumber kepada ajaran Islam, yaitu Quran dan Sunnah, supaya kita hindari. Belum tentu yang baik itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau sudah dituntunkan oleh Al-Quran, itulah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.